Izin mulai ya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat sore semuanya yang Ana hormati, Ustaz Hakam Failasuf dan Ustazah Masyita selaku dosen mata kuliah Sosiolinguistik. Pada sore hari ini, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi yang berjudul variasi bahasa. Sebelum berlanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Nur Saadah, selaku moderator pada presentasi sore hari ini, dan teman-teman saya yaitu Dafa Sabrina Yasmin, Fatia Kutsia, dan Rizka Nur Rohmah. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ukhti Fatia. Kepadanya, Ana silahkan. Terima kasih Adinda atas kesempatannya. Eh, saya akan menjelaskan mengenai variasi bahasa. Jadi, menurut Cher, variasi bahasa dapat terjadi bukan karena penutur, melainkan dari interaksi pada saat berada di lingkup masyarakat. Yang artinya, variasi bahasa adalah sebuah pola dalam bahasa yang memiliki faktor penyebab dari penutur dengan keadaan yang beragam, sehingga menghasilkan berbagai variasi bahasa untuk kelancaran dalam berinteraksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa dari segi penutur terbagi menjadi empat, yaitu ada idiolek, yang kedua ada dialek, yang ketiga ada kronolog, dan terakhir ada sosiolek. Yang pertama kita akan membahas mengenai idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Jadi setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau idioleknya masing-masing. Misalnya melalui suara, pemilihan kata, gaya bahasa yang dimilikinya, susunan kalimat, dan sebagainya. Tapi yang paling dominan di antara yang tadi itu adalah suaranya tersebut. Sehingga kalau misalkan kita akrab sama temennya dengan hanya mendengar suaranya aja, kita tuh dapat ngenalin orangnya tanpa melihat eh, orangnya langsung gitu. Nah, terusnya ada contohnya. Ya ini contoh yang pertama itu eh, gimana kabarnya cuy? Udah ngerjain tugasnya belum cuy? Nah, jadi di contoh pertama ini ada orang yang hobi banget bilang cuy. Nah, bagi dia cuy ini adalah identitas kalau dia tuh cuma bilang gimana kabar. Dia tuh cuma bilang, kalau misalkan dia cuma bilang gimana kabarnya, mungkin temannya tuh bakal ngira kalau dia tuh hari ini kok formal banget. Nah, itu yang disebut dengan idiolek. Jadi adalah kebiasaan kecil yang menjadi ciri khasnya dia sendiri. Selanjutnya contohnya tuh ada jujurly, gue nggak relate sama ceritanya, soalnya teksnya kurang dapet gitu. Nah, di contoh kedua ini, yang jadi tren sekarang itu sering disebut kayak bahasa Jaksel. Nah, penggunaan kata jujur ini atau vibes itu adalah idiolek dari sekelompok tertentu yang meresap ke individu. Jadi, meskipun mereka bicara topik yang sama dengan orang lain, pilihan katanya ini tetap ada bahasa Inggrisnya gitu. Selanjutnya ada dialek. Nah, dialek ini adalah variasi bahasa yang digolongkan berdasarkan latar belakang asal penutur yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Nah, dialek ini sering disebut sebagai dialek areal, dialek regional, atau dialek geografi. Jadi intinya tuh dialek adalah variasi bahasa yang muncul karena adanya jarak geografis. Jadi orang yang tinggal di Jakarta punya cara bicara yang berbeda dengan orang di Surabaya atau di daerah lain karena mereka tumbuh di lingkungan yang berbeda-beda. Jadi dialek ini tuh mencakup logat, kosakata khusus dan perubahan bunyi huruf.
Nah, contohnya ini ada dialek Jakarta atau Betawi. Ciri khasnya ini adalah penggunaan akhiran e atau aye. Contoh kalimatnya ini ada lagi apa lu di situ? Kagak bosan apa nungguin dia mulu dari tadi. Nah, kayak yang kita tahu ya, kalau misalkan dialek Jakarta itu tuh santai banget sama ceplas-ceplos banget. Jadi ciri khas yang paling gampang dikenali adalah bunyinya tuh yang akhiran katanya tuh e. Jadi ini tuh menunjukkan kalau asal penuturnya tuh dari wilayah Betawi atau sekitarnya. Selanjutnya ada dialek Jawa Timur atau dari Surabaya. Ciri khasnya ini adalah bahasa yang lugas, tegas, dan sering menggunakan penegak seperti re, syar, atau men. Nah, contoh kalimatnya ini tuh ada eh, yo opo kabare re ojo ojo lali mangan yo cek galoro. Nah, kalau misalkan kita dengar orang bicara kayak gini nih, kita tuh langsung tahu kalau misalkan tuh mereka tuh dari Jawa Timur, khususnya di daerah Surabaya. Bahasanya mereka tuh lebih apa ya, blak-blakan. Nah, kata re ini bukan cuma kata tambahan doang, tapi ada identitasnya sendiri gitu. Jadi perbedaannya idiolek sama dialek ini, kalau misalkan dialek itu membuat kita tahu dari mana asal orang tersebut. Nah, kalau misalkan idiolek itu membuat kita tahu siapa orang yang berbicara. Selanjutnya ada kronolog. Nah, kronolog ini atau sering disebut dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur pada masa atau kurun waktu tertentu. Kata-kata yang dianggap keren atau formal di tahun 1900-an mungkin sekarang udah dianggap kuno atau udah ketinggalan zaman atau bahkan udah nggak ngerti lagi. Nah, contoh kalimatnya ini ada misalnya di era pra-kemerdekaan atau di awal kemerdekaan, saya hendak naik kereta angin untuk pergi ke kantor. Jadi kata-kata kereta angin ini adalah sebutan lama untuk sepeda. Karena di masa lalu benda-benda baru sering diberi nama berdasarkan cara kerjanya. Seperti sepeda melaju cepat karena tenaga manusia. Makanya disebut kereta angin dan eh, kalimatnya tuh sangat formal dan klasik. Selanjutnya pada di era Orde Baru atau di era milenial awal, contoh kalimatnya ada aku mau naik pit buat berangkat ngantor. Nah, istilah pit ini dari bahasa Belanda, pit yang artinya itu sepeda. Jadi pada masa kemerdekaan, jadi jadi setelah kemerdekaan itu pengaruh bahasa Belanda masih sangat kuat di masyarakat. Jadi kata pit ini diambil dari bahasa Belanda yaitu fit. Nah, karena tadi katanya ada Belandanya itu, ini menunjukkan ada pengaruh dari kolonial yang masih ada dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya ada di era digital. Contoh kalimatnya tuh ada, gue mau naik motor aja ke tempat kerja. Nah, penggunaan kata motor itu menjadi dominan karena jumlah kendaraan roda dua dan gaya bicaranya tuh mulai pakai bahasa gue lu. Nah, teknologi kan bergeser ke mesin motor. Jadi selain masuknya budaya pop, membuat gaya bicara menjadi lebih santai dengan tadi pakai kata-kata gue dulu. Nah, perubahan ini bukan terjadi karena daerahnya berbeda, tapi karena waktunya tuh berbeda. Jadi kronolog itu bagaimana perkembangan teknologi dan zaman mengubah kosakata yang digunakan dalam sehari-hari. Selanjutnya ada sosiolek. Nah, sosiolek ini atau dialek sosial adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status golongan dan kelas sosial penuturnya. Dalam sosiolinguistik, umumnya variasi bahasa inilah yang paling banyak dibicarakan karena variasi bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya. Dan variasi bahasa ditinjau dari sosiolek itu terdiri dari variasi bahasa berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan, berdasarkan pekerjaan, dan berdasarkan keadaan sosial ekonomi.
Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh dari tadi sosiolek kalimat-kalimatnya. Yang pertama ada berdasarkan usia. Nah, usia ini menentukan pemilihan kosakata. Jadi semakin dewasa, bahasanya tuh cenderung lebih formal atau sopan. Jadi contohnya itu yang mungkin orang dewasa itu silahkan dicicipi hidangannya karena lebih formal dan lebih sopan. Selanjutnya di remaja, eh, gimana kalau kita nongkrong sebentar buat healing nih? Pada di remaja ini suka menggunakan istilah populer atau slang yang tadi itu ada nongkrong sama healing. Saya buat di anak-anak yang masih bayi atau masih kecil gitu, ada kata bobok dulu ya. Nah, ini menggunakan kata-kata yang disederhanakan atau repetitif jadi bobok gitu. Selanjutnya ada variasi berdasarkan pendidikan. Jadi tingkat pendidikan ini juga mempengaruhi kedalaman kosakata. Orang dengan pendidikan tinggi sering menggunakan istilah serapan atau ilmiah. Contohnya ini ada orang yang berpendidikan tinggi, kita perlu menganalisis fenomena ini secara objektif agar hasilnya valid. Dan kalau misalkan masyarakat awam, kita harus lihat masalah ini baik-baik supaya hasilnya benar, nggak salah. Selanjutnya ada di variasi berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, perempuan itu kan sering kali kayak lebih detail dan ekspresif dalam mendeskripsikan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan perasaan atau estetika. Contoh kalimatnya ini adalah bajunya bagus banget, warnanya soft dan lucu sekali ya. Nah, saya kalau misalkan laki-laki, dia tuh cenderung kayak langsung apa ya, to the point dan lebih singkat, padat gitu. Jadi contoh kalimatnya ini adalah bajunya bagus dan pas warnanya. Selanjutnya ada variasi berdasarkan pekerjaan. Variasi berdasarkan pekerjaan. Jadi setiap profesi punya bahasanya masing-masing yang hanya dimengerti oleh sesama rekan kerjanya. Jadi contohnya ini kalau dalam bidang medis atau dokter gitu-gitu, contoh kalimatnya ada pasien harus segera diopname karena hasil labnya menunjukkan infeksi. Menggunakan istilah kesehatan yaitu opname dan eh, infeksi. Selanjutnya ada kalau di bidang IT, webnya lagi down. Kayaknya ada bug di bagian backendnya. Menggunakan istilah teknologi yaitu down, bug, dan backend. Selanjutnya terakhir ada variasi berdasarkan keadaan sosial ekonomi. Jadi status ekonomi juga mempengaruhi pemilihan kata yang berkaitan dengan gaya hidup dan cara menghabiskan waktu luang. Nah, seperti contoh yang ini, kalau misalkan high class atau rakyat yang di atas itu, weekend ini saya mau staycation di resort, butuh healing sebentar. Dan yang di kelas menengah bawah ini, minggu besok mau liburan ke rumah saudara dan mau istirahat di sana. Dari kalau misalkan high class tadi terbiasa dengan istilah gaya hidup modern, dan kalau misalkan kelas menengah yang bawah ini lebih fokus pada kegiatan yang bersifat kekeluargaan dan sederhana. Nah, dari kata-kata yang dipakai itu bisa menebak kalau kita tuh kerjanya apa, sekolahnya sampai mana, atau bahkan kita orang kaya atau bukan. Itulah mengapa kalau misalkan bahasa itu disebut sebagai cermin sosial. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada variasi bahasa Arab standar. Izin membacakan PPT-nya terlebih dahulu. Bahasa Arab standar atau Al-Arabiyah Al-Fusha adalah ragam bahasa Arab formal yang digunakan secara universal dalam penulisan media, pendidikan, dan Halo, ini giliran siapa? Selanjutnya, suaranya kecil banget ya. Ini giliran siapa yang menjelaskan? Adinda. Ya, Adinda suaranya nggak kedengeran. Oh, bukan, saya giliran Siapa? Yasmin. Yasmin.
Tadi yang Fatia mah jelas ya. Ini siapa yang Yasmin? Yasmin suaranya nggak jelas, Neng. Loncat ini kali Kecil Bu banget ya. tadi ya. Loncat ke soalnya Yasminnya lagi gangguan masa jaringan. Loncat ke sini dulu ya saya. Oh iya. Boleh Dinda. Baik, selanjutnya ada variasi bahasa Arab kolokial. Bahasa Arab kolokial atau yang lebih kita kenal sebagai bahasa Arab Amiyah merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari oleh masyarakat penutur bahasa Arab di wilayah tertentu. Bahasa ini sering disebut sebagai bahasa percakapan atau vernakuler karena digunakan dalam situasi informal dan santai. Bahasa kolokial umumnya muncul dalam bentuk lisan dan bersifat praktis, sehingga tidak selalu mengikuti kaidah tata bahasa yang baku. Dalam penggunaannya, bahasa Arab kolokial cenderung mengalami penyederhanaan bentuk bahasa, baik dari segi pengucapan, struktur kalimat, maupun kosakata. Oleh karena itu, bahasa ini lebih mudah dipahami dalam komunikasi sehari-hari meskipun memiliki variasi yang cukup besar antar wilayah. Next slide. Nah, bahasa Arab kolokial ini memiliki uh, variasi dialek yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah geografis penuturnya. Nah, beberapa dialek utama tuh ada antara lain ada dialek Mesir yang banyak digunakan dalam media seperti film dan televisi. Lalu ada dialek Syam yang digunakan di Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Lalu ada dialek Teluk atau Gulf yang digunakan di wilayah Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan sekitarnya. Lalu ada dialek Maghrib yang digunakan di Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Nah, walaupun di sini ditulisnya dialek utama, sebenarnya dalam secara linguistik sebenarnya itu gak ada dialek yang bisa dianggap paling utama, tapi ada beberapa dialek yang lebih sering dipelajari karena jumlah penuturnya banyak dan pengaruhnya itu luas. Nah, selanjutnya ada contoh perbandingan dialek dalam bentuk kata atau mufradat. Nah, di sini ada uh, kata apa. Kalau dalam fusah itu kan dia maza. Nah, kalau dalam dialek Mesir itu dia dibacanya uh, dibacanya itu gitu. Nah, kalau dialek Syams itu dibacanya Shu gitu. Nah, kalau dia dialek Teluk, Wash, eh, Afwan ini sebenarnya ada eh, kesalahan harokat, harusnya Wish. Nah, kalau dialek Maghrib itu Ash. Nah, habis itu di sini ada kata tidak. Kalau dalam Fusa itu kan la. Nah, kalau dalam Mesir itu Mish. Nah, dalam dialek Syam itu ma, dalam dialek Teluk juga ma, dan dialek Maghrib juga ma. Nah, bisa ada kata di mana. Kalau dalam Fusa itu kan aina. Nah, kalau dalam Mesir itu fain. Kalau dalam dialek Syam itu wain. Nah, kalau dalam dialek Teluk itu wain dan dalam dialek Maghrib juga fain. Next slide. Nah, selanjutnya ada contoh perbandingan dialek dalam bentuk kalimat. Nah, di sini ada kalimat apa yang kamu mau dalam Fusa itu kan maza turid. Nah, dalam dialek Mesir itu uh, aiz eh. Nah, dalam dialek Syam itu badak badak syu. Nah, dalam dialek Teluk itu washtabi dan dalam dialek Maghrib itu ashtabgi. Nah, habis itu di sini ada kalimat kamu mau kemana? Kalau dalam bahasa itu kan ila aina tadhabu. Nah, kalau di dialek Mesir itu roifin. Kalau dalam Syam juga roifin. Kalau dalam dialek Teluk itu wain roif. Nah, kalau dalam dialek uh, Maghrib itu Fein Godi. Nah, bisa ada kalimat uh,
Saya tidak tahu kalau dalam futsal itu kan la arif. Nah, dialek Mesir itu mis arif. Kalau dalam dialek Syam itu ma ba'rif. Kalau di dialek Teluk ma adri. Kalau di dialek Maghrib ma arof. Selanjutnya ada kalimat apa kabar. Kalau dalam futsal itu kan kaifa haluk. Kalau dialek Mesir amil Kalau dialek Syam itu kifak. Kalau dalam dialek Teluk shulunak. Kalau dialek Maghrib itu kidair. Materi selanjutnya eh, akan disampaikan oleh Ukti Rizka. Pada Ukti Rizka dipersilakan. Baik, secara alami di lingkungan keluarga atau tempat anak tumbuh. Nah, bahasa ibu ini didapatinya itu secara spontan atau refleks di mana biasanya kayak anak kecil atau bayi dia itu pertama kata-kata yang masuk tuh karena dari lingkungannya, misal dari ibunya, bapaknya, atau keluarga lainnya. Nah, karakteristik dari bahasa ibu juga dia tuh punya memiliki natural yang kuat tentang bahasa atau pelafalannya. Terus juga dia nggak ada beban eh, nggak ada beban saat menggunakannya. Contohnya di sini ada seorang anak yang lahir dan besar di Jawa ketika pamit untuk pergi sekolah dia itu bilang ke ibunya, Mak kulo kesah sekolah rumiyin ge nyuwun pangastenipun. Nah, ini tuh artinya ibu saya pergi ke sekolah dulu ya, mohon doanya. Seperti itu. Makanya untuk baik yang kedua, lanjut next slide. Eh, Yang kedua ada bahasa kedua atau B2. Nah, bahasa kedua ini adalah bahasa yang dikuasai setelah bahasa pertama. Biasanya bahasa ini tuh dipelajarin karena tuntutan sosial atau kebutuhan untuk berkomunikasi di lingkungan baru. Nah, misalnya di sini ada mahasiswa yang dia berasal dari Yogyakarta yang pergi merantau ke Jakarta. Nah, dia itu memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa keduanya untuk komunikasi di kampus dan lingkungan pergaulannya. Karena kan nggak semua orang yang ada di Jakarta ini bisa bahasa Jawa, bahasa Jawa. Jadi dia pakai bahasa keduanya itu bahasa Indonesia, sementara B1-nya itu bahasa daerahnya yaitu bahasa Jawa. Nah, bahasa ini juga biasanya eh, eh, sembari belajar juga kayak karena kan biasanya kalau orang yang udah terbiasa bahasa daerah terus harus mengertinya dia juga banyak bahasa kata-kata yang berbeda gitu kan. Nah, biasanya juga di bahasa kedua ini penuturnya tuh masih terpengaruh sama aksen dari bahasa pertamanya. Jadi mungkin dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia, tapi secara aksennya dia tuh masih ada Jawanya gitu. Kayak tak ngomong bahasa Jawa. Oke, next slide. Selanjutnya yang terakhir yaitu bahasa asing, yaitu bahasa yang dipelajari secara sengaja melalui pendidikan formal, namun bahasa tersebut tidak digunakan oleh masyarakat umum di lingkungan tempat tinggal penutur. Contohnya mahasiswa Fakultas Bahasa. Contohnya kayak kita sendiri yang belajar
belajar bahasa Arab. Yang mana kita tuh nggak pakai bahasa Arab itu di kehidupan sehari-hari. Ya mungkin dipakainya kayak di terbatas gitu. Kalau nggak di kelas, di forum tertentu. Nah, tapi kita nggak pakai bahasa Arab itu sendiri di lingkungan kita gitu buat bersosialisasinya. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ukti Rizka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ukti Yasmin. Kepada Ukti Yasmin dipersilahkan. Baik, terima kasih Ukti Dinda atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf Ustazah dan teman-teman, tadi sedikit ada kendala sinyal, jadi penyampaian materi presentasinya terlambat. Selanjutnya kita next ke pembahasan variasi bahasa Arab standar. Izinkan saya membacakan PPT-nya terlebih dahulu. Bahasa Arab standar atau Al-Arabiyah Al-Fusha adalah ragam bahasa Arab formal yang digunakan secara universal dalam penulisan, media, pendidikan, dan pidato resmi di seluruh negara Arab. Bahasa Arab Fusha digunakan juga dalam Al-Quran, hadis, dan karya tulis ilmiah. Bahkan bahasa Arab Fusha ini menjadi bahasa internasional yang diresmikan pada 18 Desember 1973 oleh UNESCO. Jadi bahasa Arab standar ini yaitu bahasa Arab Fusha. Jadi pada abad ke-8 sebelum Masehi sampai ke-4 Masehi sebelum datangnya Islam, bahasa Arab ini muncul dari rumpun bahasa Semit. Awalnya bahasa Arab Fusha ini menggunakan bahasa Arab yang klasik yang sangat kuno sekali. Kemudian setelah Islam datang, kemudian Al-Quran turun, alhasil bahasa Arabnya orang-orang mengadopsi bahasa Arabnya itu menggunakan bahasa Arab Al-Quran. Jadi bahasa Arab Al-Quran itu juga digunakan untuk kepentingan ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan ilmu administrasi. Kemudian setelah berabad-abad, bahasa Al-Quran ini berevolusi menjadi bahasa Arab modern. Arabic Modern Standard, bahasa Arab modern. Kemudian bahasa Arab menjadi berevolusi menjadi bahasa Arab yang modern. Setelah itu kemudian dipakai sampai sekarang diresmikan oleh UNESCO menjadi bahasa internasional. Oke, boleh di next slide. Nah, di sini ada jenis bahasa Arab standar. Jenis bahasa Arab standar itu ada dua. Yang pertama bahasa Arab klasik dan yang kedua bahasa Arab standar modern atau modern standar Arabik. Nah, bahasa Arab klasik ini yang pertama kali bukan yang pertama kali, yang setelah datangnya Islam. Jadi bahasa Arab klasik itu biasanya digunakan dalam penulisan Al-Quran, hadis, dan karya-karya klasik. Karya klasik itu salah satu contohnya puisi. Nah, ini ada beberapa contoh bahasa Arab klasik. Yang pertama itu dari surat Al-Ikhlas, bunyinya Qul huwallahu ahad. Kemudian yang kedua itu ada dari Mu'allaqat Imru Al-Qais. Bunyinya ini Kifa nabqi min zikra habibi wa manzil. Nah, ini tuh artinya berhentilah wahai sahabatku, mari kita menangis mengingat kekasih dan tempat tinggal yang telah sirna. Ini hanya penggalannya saja ya teman-teman. Nah, jadi Al-Quran itu merupakan contoh terbesar dari bahasa Arab klasik. Kemudian ada setelah bahasa Arab klasik, kemudian muncul bahasa Arab standar modern atau modern standar Arabik. Nah, ini yang seperti yang kita pelajari saat ini ya teman-teman. Biasanya digunakan dalam pidato, berita, akademik, atau dokumen. Akademik itu dipakai di sekolah-sekolah. Terus abis itu dokumen itu biasanya dipakai di buku-buku pelajaran. Nah, contohnya ini udah nggak asing di telinga kita. Contohnya seperti sabahul khair, kaifa haluk, terus syukran jazilan. Kemudian ada dari bahasa Arab Fusha yang dari contoh berita, yaitu ijtama'ar rais ma'al wuzara limunaqashatil qadaya ar-rahina. Nah, kemudian ada juga bahasa Arab
mufrodat yang baru muncul juga, yaitu seperti tilfaz, hatif, itu muncul karena perkembangan teknologi. Boleh di next slide. Kemudian karakteristik dan fungsi dari bahasa Arab fusah ini sendiri. Yang pertama, karakteristiknya itu memiliki sistem tata bahasa yang terstruktur. Jadi aturannya itu jelas dalam penyusunannya. Kedua, digunakan dalam situasi yang formal. Seperti contohnya dalam pada berita atau pidato atau dalam konteks pendidikan. Kemudian yang terakhir itu kosakata lebih luas dan lebih baku. Jadi kosakatanya ini lebih resmi dibanding bahasa sehari-hari atau bahasa amiyahnya. Kemudian fungsi dari bahasa Arab fusah. Yang pertama, berperan sebagai bahasa persatuan di negara-negara Arab. Kan beberapa negara Arab menggunakan bahasa amiyah yang berbeda-beda. Kemudian kan sulit dipahami ya kalau masing-masing negara menggunakan bahasa amiyahnya sendiri-sendiri. Jadi buat saling berinteraksi dari beda-beda negara Arab itu menggunakan bahasa Arab yang satu, yaitu bahasa Arab yang fusah itu sendiri. Kemudian bahasa ilmu pengetahuan dan pendidikan, ya ini seperti yang saat ini kita pelajari, itu bahasa ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kemudian bahasa agama Islam, seperti contohnya dalam Al-Quran, terus saat beribadah, dan dalam hadis. Mungkin dicukupkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ukti Yasmin atas pemaparannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Izinkan saya untuk membaca kesimpulannya. Variasi bahasa dipengaruhi oleh latar belakang penutur seperti faktor geografis dan sosial, serta tingkat formalitas penggunaannya. Dalam bahasa Arab, terdapat pemisahan antara variasi standar fusha untuk urusan resmi dan kolokial atau amiyah untuk percakapan sehari-hari yang bersifat lokal. Terakhir, bahasa juga dibedakan berdasarkan tahap pemerolehannya, yaitu bahasa ibu sebagai fondasi pertama dan bahasa kedua yang dipelajari kemudian melalui interaksi atau pendidikan formal. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik, yang pertama kepada Ukti Genia Rahmi, silahkan Dinda. Baik, terima kasih kepada Dinda atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya, bagi seorang pelajar bahasa Arab, manakah yang lebih penting didahului antara fusha atau amiyah? Dan tolong berikan alasannya. Apakah jelas? Jelas, terima kasih Ukti Genia. Terima kasih. Selanjutnya selanjutnya Ukti Indi Atiyah. Baik, terima kasih Uti Dinda. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa variasi bahasa secara kronolog yaitu sekelompok penutur pada masa tertentu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah seberapa cepat sih suatu kronolog itu dapat berubah hingga menyebabkan perbedaan pemahaman antar generasi? Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Ahi Haikal, silakan.
dialek, terus sosiolek. Nah, menurut kalian ini tuh kayak idiolek, dialek, terus kayak gitu sosiolek secara apa sih hubungan di antara mereka itu secara keseluruhan apakah gimana ya dapat mempengaruhi keberagaman bahasa yang ada di masyarakat saat ini. Apakah jelas suara saya? Afwan boleh diulang karena sebenarnya tadi putus-putus. Oke, saya ulangin apa sih hubung di antara dialek, terus apa namanya dia kronolek sama sosiolek itu secara keseluruhan dapat mempengaruhi keberagaman bahasa yang ada di masyarakat saat ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, sama-sama. Selanjutnya, Ukti Nadia Adidah. Ya, terima kasih Oktia Dinda atas kesempatannya. Ana izin bertanya, dalam aspek bahasa Arab, menurut kalian apakah penggunaan dialek Amiyah itu justru membantu atau menghambat penguasaan bahasa Arab Fushah? Begitu, Ukti. Syukran. Baik, terima kasih Ukti Nadia atas pertanyaannya. Eh, Lanjut. Ya, kepada Ukti Syifa dan Dina, silahkan bertanya. Oke, syukran Dinda. Ana izin nanya ya. Eh, Tadi kan sempat nyenggol tentang dialek ya. Ana izin bertanya, apakah dialek itu sering kali dipandang rendah dibandingkan bahasa baku? Ya, syukran. Baik, terima kasih Ukti Syifa atas pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, pertanyaan dari pertama dari Ukti Genia akan dijawab oleh Ukti Rizka. Kepada Ukti Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih Dinda. Izin menjawab pertanyaan dari Genia. Tadi pertanyaannya bagi seorang pelajar bahasa Arab, manakah yang lebih penting didahului antara fusah dan amiyah ya? Menurut kami itu lebih penting bagi orang ini ya, pelajar bahasa Arab itu lebih penting fusah karena seperti yang kita tahu di buku koran atau jurnal akademik tuh pakainya bahasa Arab fusah. Nah, sehingga jadi lebih baik kita pelajarin yang didahuluin itu bahasa Arab fusah. Dan bahasa Arab fusah itu juga dipahami di seluruh negara Arab. Jadi misalnya kita belum bisa amiyah, tapi kita bisa bahasa fusah itu masih
bisa berkomunikasi gitu kalau misal gitu. Nah, dari struktur juga lebih mudah bagi orang yang udah paham bahasa Arab Fusha buat belajar dialek daripada sebaliknya. Jadi bahasa bahasa Arab Fusha bahasa Arab Amia itu biasanya singkatan dari bahasa Arab Fusha juga. Mungkin seperti itu. Pas sudah terjawab tiga-tiganya. Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih, Ukti Rizka. Baik. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Ukti Indi akan dijawab oleh Ukti Fatia. Kepada Ukti Fatia dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Indi. Tadi pertanyaannya itu, seberapa cepat suatu kronolog dapat berubah hingga menyebabkan perbedaan pemahaman antar generasi. Jadi menurut kelompok kami, kronolog itu bisa berubah dengan cepat banget. Bahkan kayak misalkan 3 sampai 5 tahun aja udah bisa bikin beda pemahaman antar generasi. Kalau dulu perubahan bahasa itu butuh waktu puluhan tahun karena belum ada internet, belum ada teknologi. Dan sekarang lewat media sosial, istilah baru itu bisa muncul dan cepet banget viral cuma dalam beberapa hari aja. Kenapa perubahannya itu bisa cepet banget? Karena yang pertama itu ada pengaruh teknologi dan media sosial. Karena dulu kata itu baru menyebar tuh lewat koran atau TV atau lewat obrolan dari mulut ke mulut. Nah, kalau sekarang satu kata yang viral di TikTok atau IG dan lain sebagainya, misalkan viralnya tuh hari ini, besoknya tuh udah dipakai sama anak-anak atau orang-orang se-Indonesia. Jadi kalau misalkan orang yang nggak update sosmed selama berbulan aja tuh bisa ngerasa kayak orang asing pas dengar orang-orang tuh ngomong itu. Terus yang kedua itu remaja itu punya kecenderungan menciptakan bahasanya sendiri agar berbeda dari orang dahulu. Jadi kalau misalkan orang tuanya tuh udah mulai ikut-ikutan pakai bahasa yang dia buat, para remaja tuh akan nganggep kata tersebut tuh udah kayak udah apa ya, udah nggak bagus lagi, udah nggak keren lagi. Nah, terus dia tuh nyiptain kata baru. Selanjutnya itu yang ketiga tuh ada perubahan teknologi. Nah, setiap ada alat baru muncul kronolog baru juga. Kayak misalkan generasi 90-an tuh ada istilah miss call atau inbox. Nah, kalau misalkan di generasi sekarang itu ada istilah kayak spill, drop link, reaction, DM atau PC. Nah, perbedaan itu juga bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama itu ada hambatan komunikasi. Jadi orang tua tuh udah kayak nggak ngerti sama bahasanya tuh, bahasa kita yang pakai sehari-hari tuh udah nggak ngerti. Selanjutnya yang kedua tuh ada salah paham. Jadi kata yang sama tapi maknanya tuh bergeser beda. Contohnya kayak misalkan kata suhu. Nah, kalau misalkan dulu kan suhu tuh kayak termometer atau kayak misalkan panasnya berapa derajat Celcius, nah itu kan suhu. Nah, kalau misalkan generasi sekarang nyebut suhu tuh kayak misalkan udah jago apa udah ahli di bidang tertentu. Jadi maknanya tuh beda tapi katanya tuh tetap sama. Gimana? India apakah sudah terjawab? Sudah, Ukti. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Ahi Haikal akan dijawab oleh Ukti Yasmin. Kepada Ukti Yasmin dipersilakan. Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Ahli Haikal. Izinkan membaca pertanyaannya terlebih dahulu, yaitu menurut kelompok kalian, bagaimana hubungan antara ideolek, dialek, kronolog, dan sosiolek secara keseluruhan dapat mempengaruhi keragaman bahasa yang ada di masyarakat kita sekarang? Menurut kelompok kami, secara keseluruhan, ideolek, dialek, kronolog, dan sosiolek bersama-sama membentuk keragaman bahasa di masyarakat. Karena yang pertama dari ideolek, setiap orang itu punya cara bicara yang khas.
pilihan kata, intonasi. Jadi bahasa nggak pernah benar-benar, jadi setiap bahasa itu nggak pernah sama antara individu. Kemudian dari dialek atau wilayahnya. Nah, perbedaan daerah melahirkan variasi pengucapan. Jadi beda daerah, beda kosakata, bahkan beda struktur bahasa seperti perbedaan logat Jawa sama logat Betawi atau logat Sumatera. Kemudian itu kronolog waktu atau generasi. Nah, bahasa itu bisa berubah seiring zaman. Muncul istilah baru kayak bahasa gaul, terus abis itu bahasa anak muda zaman sekarang. Kemudian sosiolek atau sosial. Perbedaan status sosial, pendidikan, atau lingkungan juga mempengaruhi cara berbahasa. Nah, kalau digabung, keempatnya itu bikin bahasa itu jadi dinamis dan beragam. Kemudian, keragaman bahasa di masyarakat itu jadi terjadi karena pengaruh individu, daerah, waktu, dan lingkungan sosial yang semuanya itu saling berhubungan dan saling berkaitan. Seperti itu, bagaimana Akhi Haikal, apakah terjawab? Iya, sangat membantu Ukti Yasmin. Terima kasih ya. Sama-sama. Baik, selanjutnya ada pertanyaan keempat dari Ukti Nadia. Kan Anda jawab. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah penggunaan dialek Amiyah justru membantu atau menghambat penguasaan bahasa Arab Fushah? Nah, menurut kelompok kami, penggunaan dialek Amiyah tidak secara otomatis menghambat, tapi justru bisa membantu selama penggunaannya tepat. Amiyah itu membantu dalam komunikasi sehari-hari karena merupakan bahasa yang paling sering digunakan oleh penutur asli, sehingga memudahkan pembelajar untuk berinteraksi secara alami. Nah, selain itu, Amiyah juga bisa menjadi jembatan untuk memahami Fushah, karena banyak kosakata dan struktur masih berakar dari bahasa Arab standar atau bahasa Arab Fushah. Tapi, Amiyah dapat menjadi hambatan jika tidak diimbangi dengan pemahaman Fushah yang kuat. Misalnya ketika seseorang terbiasa dengan struktur non-standar, salah menggunakan dalam konteks formal, atau kesulitan beralih ke tata bahasa Fushah yang lebih baku. Nah, oleh karena itu, yang menjadi kunci bukanlah dialeknya, melainkan kemampuan pembelajar dalam membedakan penggunaan bahasa sesuai konteks, yaitu Fusha untuk situasi formal dan akademik, serta Amiyah untuk komunikasi santai, sehingga keduanya dapat saling melengkapi, bukan saling menghambat. Apakah terjawab, Ukti Nadia? Sudah terjawab, Ukti Dinda. Syukran. Afwan. Baik, selanjutnya izin jawab pertanyaan Ziva. Tadi pertanyaannya, apakah dialek seringkali dipandang rendah daripada bahasa baku? Mungkin iya, dialek sering dipandang rendah karena itu tuh tergantung, karena cuma masalah gengsi atau kebiasaan sosial aja. Bukan karena bahasa dialek itu jelek, tapi karena kalau bahasa baku itu biasanya dipakai untuk acara-acara formal gitu ya. Misalnya dipakai di sekolah, kantor, atau berita. Nah, makanya bahasa baku itu biasanya orang lebih kayak, oh dia itu seperti kayaknya orang high class gitu kan, dia pakainya bahasa baku. Jadi kayak menggambarkan kalau dia tuh punya status sosial yang tinggi. Nah, sebaliknya kalau dia pakai bahasa dialek, dia tuh terkadang tuh orang ada yang ngecap, oh dia nih kayaknya orang yang ini deh kurang gaul, atau disebut kayak orang desa. Terus yang kedua itu karena bahasa baku itu dia tuh punya aturan resmi. Nah, dialek itu kadang orang-orang menganggap kalau bahasanya itu salah. Padahal eh, padahal dialek itu juga punya aturan, tapi dia tuh nggak tertulis gitu. Yang ketiga juga karena pengaruh dari film atau acara-acara di TV, yang mana seringkali kita tuh kalau lihat hmm, karakter yang lucu, atau misalnya
peran seseorang di sinetron itu jadi pembantu. Nah, dia tuh biasa pakai dialek daerah yang kental. Tapi eh, bosnya itu kayak majikannya, dia itu pakai bahasa Jakarta, yang mana dia itu pakai bahasa baku. Jadi itu kayak makin memperkuat pemikiran orang kalau bahasa dialek itu lebih rendah daripada bahasa baku gitu. Tapi walaupun kayak gitu, sebenarnya bahasa pandangan kayak gini tuh kayak cuma karena konstruksi sosial aja. Walaupun bahasa baku dia punya gengsi tersendiri di tempat-tempat formal, tapi dialek tuh dia punya kekuatan emosi emosional yang mana kita tuh kalau pakai bahasa dialek jadi kalau ngobrol jadi lebih akrab kayak gitu. Apakah terjawab, Ukti Syifa? Ya, sangat terjawab. Terima kasih, Ukti. Ya, sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, karena semua pertanyaan telah terjawab, izinkan Ana untuk menutup sesi tanya jawab pada hari ini. Demikian diskusi kita hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan kepada Ustaz Masyid. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5 ya yang sudah memaparkan tadi materi hari ini ya mengenai variasi bahasa. Waduh, menarik sekali nih ya. Tadi makanya yang bertanya tanpa apa? Tanpa dipaksa ya. Langsung pada bertanya ya. Nah, oke, karena tadi ini alhamdulillah juga ya paparan dari kelompok 5 itu sebetulnya sudah cukup lengkap. Hanya ini Ustazah mau ada yang diluruskan, tadi ada yang kurang tepat pemahamannya dan ada yang menambahkan ya. Oke, pertama tadi terkait dari variasi bahasa dari berdasarkan penutur ya. Oke, boleh ditampilkan dulu tadi. Tapi udah bagus ini ya, pemahamannya sudah di ini ya, sudah dicek and recheck ya. Jadi tidak hanya mengandalkan ChatGPT ya, sudah cek and recheck dengan buku. Hanya tadi satu ada yang ke ini, nggak tahu kalian pahamnya seperti apa ya. Di bagian yang dialek tadi, yang tadi sebelumnya dialek. Nah, ini kalian nulis di sini bagian dialek tadi. Ini siapa yang menjelaskan bagian dialek? Ini saja. Fatia ya, Fatia. Dialek itu apa tadi dari pengertian? Variasi bahasa yang digolongkan berdasarkan latar belakang asal penutur pada suatu tempat atau wilayah. Nah, tetapi tadi contohnya langsung ke dialek Jakarta, dialek Jawa Timuran ya. Nah, mungkin tadi menggarisbawahinya dari regionalnya ya atau dari daerahnya. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat menurut kelompok 5 dulu deh sebelum ke teman-teman ya. Kalau begini apakah sama bahasa apa namanya? Bahasa dengan dialek dan juga tadi siapa yang menjawab ya yang menyebut dengan logat Jawa Timur. Nah, ayo tuh bahasa, dialek dan logat. Sama nggak? Dari kelompok 5 dulu, nanti kalau masih ada yang ini, yang lain boleh nanti menambahkan. Mungkin mirip saja. Mungkin mirip. Iya mirip ya. Sering tadi bilang ya, logat Jawa katanya gitu ya. Nah, terus bedanya dengan dialek Jawa itu gimana tuh? Nadanya sih. Nadanya. Nah, Iya, berarti sama apa beda? beda. Beda, oke ya. Nah, ini betul ya. Jadi emang kita sering mempertukarkan tuh ya, khususnya di dialek dengan logat ya. Nah, apa namanya? Oke, untuk apa? Misal, jadi gini, dialek itu variasi dari bahasa ya. Terus kemudian, terus logat itu apa namanya? Apa ya? Bagian dari dialek ya. Jadi misalnya nih.
Oke, sebentar. Ini boleh di stop dulu, Ustazah tampilkan ya. Ini perbedaannya nih. Nah, karena tadi yang satu nyebut dialek, satu nyebut logat ya. Nah, jadi ini kayaknya entah ketukar atau gimana ya. Kita cek dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan sih. Kelihatan ya. Nah, ini ya. Nih, jadi yang paling besar adalah bahasa ya. Jadi kalau bahasa atau paling luas ya kita katakan. Jadi bahasa sistem yang paling besar atau sistem komunikasi yang apa memiliki aturan paling ini ya, paling luas ya karena kan ada gramatikanya gitu ya, ada kosakatanya gitu ya. Nah, terus kemudian dialek itu adalah variasinya ya atau apa? Jenisnya gitu ya. Misalnya di dalam bahasa Indonesia nih, karena apa namanya tadi berdasarkan daerah ya di Indonesia terbagi menjadi beberapa pulau ya, akhirnya gitu ya dalam bahasa Indonesia apa dalam apa orang-orang bahasa Indonesia ya, terus kemudian tadi berdasarkan daerah ada orang Indonesia gitu ya tadi dengan dialek apa Betawi misalnya atau dialek Sumatera misalnya gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk Jawa itu dia bahkan sudah punya bahasa sendiri ya. Bukan apa namanya? Bukan dialek saja. Jadi ada bahasa Jawa dan terus punya turunan apa namanya dialeknya sesuai daerahnya. Nah, misalnya nih, ini ada orang Jawa nggak di sini? Yang di kelas ini ada orang Jawa nggak? Saya saja. Fatia orang Jawa ya? Dari mana? Fatia dari mana? Enggak, saya Rizka. Siapa? Oh, Rizka. Rizka dari mana, Rizka? Dari Kebumen. Kebumen. Kebumen tuh masuknya mana? Masukkan Daerahnya. Kebumen tuh masuknya Banyumas ya? Mana sih? Kebumen kota sendiri. Dia di masuk Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Tengah saja. Jawa Tengah ya. Dia lebih mana? Lebih ini Solo atau jauh lebih mana? Lebih dekat mana? Solo atau Kebumen? Lebih dekat Kebumen. Lebih dekat Kebumen. Kebumen kayaknya lebih ke Tegal nggak? Tegal bukan? Enggak usah kalau Kebumen itu ngapak tapi ngapaknya nggak Nah, ngapak Tegal. iya, ya kayak ngapak kan ya ya. Nah, sedangkan kalau Jogja, Solo, nah itu ya. Nah, jadi nih bahasa Jawa, tetapi dialeknya bisa dialek Solo atau dialek Jogja. Itu dia kalau tadi berdasarkan apa status sosial ya, berdasarkan tingkatan sosial dia merupakan bahasa yang paling tinggi ya kedudukannya. Karena disebutnya kalau di Jawa apa? Yang paling tinggi itu disebutnya Pariska. Rama Inggil. Kromo Inggil ya. Kalau yang ngapak itu jenis apa tuh? Pariska. Kalau ngap itu mah kayak bahasa sehari-hari gitu Iya, sih. namanya apa? Tahu nggak Eh, tingkatannya? nggak tahu Ngoko, sih. betul, betul ngoko. Ya, betul ngoko. Ya, ya. Karena saya pernah tinggal di Jogja ya, jadi dan contoh-contoh dari dosen di UGM waktu itu pakai banyaknya bahasa Jawa ya. Nah, jadi gitu ya, bahasanya bahasa Jawa, tapi tadi berdasarkan regionalnya ada tadi bahasa yang tingkatan paling tinggi ya, tadi yaitu Solo dan apa Solo dan Jogja ya. Nah disebutnya tadi Kromo bahkan ada Kromo Inggil ya. Nah terus kemudian nanti tadi ada dialek yang apa daerahnya tadi Kebumen tuh ya. Terus apa tadi Tegal ya. Nah itu disebutnya tadi bahasa ngapak ya. Lebih ngapak. Dia lebih medok ya katanya ya. Bahkan punya apa namanya istilah sendiri. Kayak misalnya untuk kosakata saya. Kalau di Kromo pakainya apa, Rizka? Kalau nggak tahu lah, Kata saya kalau dalam kromo itu apa? pulau. Kulo ya. Tapi kalau dalam ngoko atau ini di ngapak tuh Eh, apa ya? apa ya? Udah lama jarang dipakai. Nyong ya. Nyong ya. Oh iya saja benar. Iya. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Dialeknya tadi berdasarkan daerah. Tapi kalau misalnya bahasanya itu bahasa Jawa gitu ya. Nah, tadi ada namanya kalau dilihat dialek mana? Dialek apa? Dialek Solo atau Jogja, terus kemudian itu dialek apa Jawa Timuran, ya ada lagi ya. Terus sama tadi ada dialek apa Tegal ya atau Tegal gitu ya. Nah, ngapak tadi tuh. Nah, itu. Jadi apa namanya? Dialek
di bawah bahasa gitu ya. Dia variasinya jenis dari bahasa. Nah, terus kemudian kalau logat ini lebih ke cara pengucapannya aja. Makanya tadi siapa yang jawab tadi? Lebih ke intonasi Ustazah misalnya gitu ya. Nah, iya atau cara pelafalan. Jadi kayak misalnya di sini nih logat Jawa saat bicara Indonesia. Nah, jadi bahasanya bahasa Indonesia, tapi ini orang Jawa kalau ngomong bahasa Indonesia gimana? Terkenalnya apa kalau orang Jawa ngomong bahasa Indonesia? Medok Ustazah. Iya, betul. Medok. Rizka masih medok nggak? Apa udah lama di Jakarta? Enggak sih, saya cuma emang di rumah jarang pakai bahasa Jawa juga. Oh, nah ini ya karena jarang dipakai, jadi dia biasanya nggak kelihatan. Tapi kalau yang B1-nya tadi ya pemerolehan bahasa, kalau yang B1-nya itu bahasa Jawa dan masih sering dikomunikasikan, kayak kalian tahu Fatih nggak? Kelas sebelumnya ya, Fatih kenal nggak? Kenal Ustazah. Iya, Kenal saja. Fatih medok kan ya kalau ngomong bahasa Indonesia ya, masih kerasa tuh dia medoknya. Iya nggak? Mana tuh? Haikal? Ya, Iya, Ya, saudara. iya, Fatih kalau ngomong bahasa Indonesia bedakan bunyi bunyi D sama bunyi B-nya ya. Iya, saudara. Iya, gimana? Beda. Tahu nggak Haikal? Gimana kalau mereka bilang ini? Ya, gimana ya? Tapi waktu itu pernah tuh. Jadi pas pertama kali kalau ketemu pelatih tuh dengar dia lagi ngomong apa, lagi ngobrol, tiba-tiba dia nyeletuk pakai logat Jawa. Terus langsung Haikal giniin, lu orang Jawa ya? Terus kata dia iya gitu. Iya. Nah, itu Tapi tapi dia emang ngomongnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, Haikal? eh kalau Pati sih bahasa Indonesia pada saat Bahasa itu. Indonesia. Iya. Nah, berarti Haikal bener Iya. nih ngomongnya tadi. Dia pakai logat Jawa. Jadi ngomongnya bahasa Indonesia dengan logat Jawa. Sehingga Haikal tadi langsung menebak, oh ini dia orang Jawa nih gitu ya. Iya. Nah, karena kalau dialek apa namanya? Dialek Jawanya nanti ya dia misal Fatih itu kemarin dari Tegal kalau nggak salah ya. Nah, itu tadi ada kosakata tersendiri gitu ya. Nah, maka itu tadi ya logat itu di bawah dialek sehingga bahasa, dialek dan logat ini berbeda ya. Jadi bedakan ya tadi bahasanya misalnya tadi bahasa yang paling gampang nih soalnya bahasa Jawa karena kelihatan ya. Terus kalau di Sunda, oke ini ada orang Sunda ya. Kalau di Sunda itu punya bahasa tersendiri kan, bahasa Sunda. Nah, kemudian dialeknya nanti ada namanya dialek Priangan. Ini yang paling tinggi. Tadi kalau kayak di Jawa mah Solo sama Jogja. Kalau di Sunda tahu nggak dialek Priangannya dari mana? Siapa? Siva ya Siva apa Hanza yang orang Sunda? Anja saja Hanza gajo. ya? Kenapa Hanza ya? Hanza mana Ustazah? Hanza? Iya Ustazah. Iya, Hanza, yang termasuk dialek Priangan tuh daerah mana? Ya Ustazahnya nggak tahu Ustazah. Tadi aja udah jarang bahasa Sunda katanya ya. Nah, kalau kamu tuh Bogor masuk nggak tuh Priangan? Enggak ya, karena Bogor udah Nggak campur-campur. Ustazah campur-campur Bogor mah. Campur dan kasar ya nggak Hanza? Iya, nah dia dia masuknya tadi kalau dibandingkan kalau kayak di bahasa Jawa tadi dia masuknya ke yang apa kayak bahasanya ngoko tadi di Jawa ya. Dia masuk ke ngapak atau apa namanya yang lebih ke sehari-hari gitu. Nah, kalau di Sunda yang standar bakunya dia di apa Cianjur itu masih daerah pedalaman. Bandung juga sekarang udah awalnya Bandung iya masuk juga ya, tapi sekarang udah mulai terpengaruh karena banyak para pendatang gitu ya. Nah, maka tadi bahasa Sunda dialek tadi Priangan ya yang masuk ke Cianjur gitu ya, mana Tasik, Garut. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian kalau tadi logat tadi misalnya orang Sundanya dari Bogor dengan orang Sundanya Cianjur. Nah, itu kalau ngomongnya bahasa Indonesia misalnya gitu ya. Tapi pasti beda apa nadanya. Biasanya kalau orang yang apa kayak dari Cianjur gitu ya, Garut, Tasik apa? Kalau orang Jawa tadi medok terkenalnya ya. Kalau orang Sunda tahu nggak terkenalnya dengan apa? Hanza, bahasa Sunda orang Sunda asli itu kalau punya ciri khas apa kalau logat ya, secara pelafalan, bukan secara bahasa ya. Apa Ustazah? Atau Ini yang Ustazah. itu dialek ya. Oh itu mah dialek ya Ustazah. Ya, nah Oh, misalnya ada kamu kalau bilang ember bahasa Sundanya apa? ember mah ember Ustazah di sini. Di situ ember ya. Nah ini kalau ini dialek tapi ya. Kalau dialeknya mana Garut apa Tasik gitu ya, dia B-nya hilang.
Emer. Iya, Emir berarti saja. Emer. Iya, itu B-nya hilang. Ada beberapa kosakata dia kayak gitu. Itu dialek ya. Nah, tapi kalau logat biasa ini orang Cianjur ya, dia lebih mendayu-dayu, lebih kayak apa ya? Ya Kan Ustazah ngegeleong gitu ya Ustazah. nah, paham kan ya? Nah, itu ya, itu yang disebut dengan logat. Jadi cara pelafalan gitu ya. Nah, jadi paham ya bedanya antara bahasa, dialek dengan logat. Nah, maka tadi pada contoh yang contoh dialek di kelompok 5 tadi ya, mungkin bisa di apa? Dikasih bahasa Jawa terus tadi dengan dialek apa Jawa Timur atau tadi dialek Jogja atau dialek Solo gitu ya. Nah, terus tadi kalau apa namanya yang Jakarta itu bahasa Betawi, dialek Jakarta gitu ya. Ada dialek Bekasi. Ini bahasanya bahasa Betawi gitu ya. Walaupun bahasa Betawi sendiri itu ya sebetulnya banyak serpihan dari bahasa-bahasa lain ya. Itu lebih apa namanya? Indonesia apa? Dari bahasa Indonesia yang apa banyak dari bahasa-bahasa lain. Bahkan ada juga kosakata-kosakata yang dari bahasa Sunda atau bahasa Jawa ya serapan. Ini kalau kayak di yang Betawi siapa nih Betawi? Yang Betawi itu Len. Ada nggak siapa nih? Haikal. Kamu dari mana Haikal? Haikal mah Sunda ya? Ustazah, Kamu Sunda? Mana sih kamu? eh, Sunda Betawi cuman lebih kuat ke Betawi Ustazah karena jarang pakai bahasa Sunda. Oh, jarang bukan Sunda ya. Oke. Siva mana Siva? Siva kamu Ya, mana Siva? Daerahnya? Betawi saja. Cuman Iya, kayak Betawi Sunda juga campuran. nggak ada yang Betawi asli ya. Nah, ini kalau Imam di kayaknya Ustazah. Imam mana Imam? Imam mana Halo Imam? Ustazah, Iya, Mam kamu di mana Mam? Tinggalnya? anak anak Iya, di Tangsel, di Tangsel. Kamu bahasa sehari-harinya pakai bahasa apa Mam? bahasa Sunda Ustazah, di Lah, rumah malah mah. bahasa Sunda. Oh iya, Soalnya Tangerang dua-duanya ya. orang Sunda Ustazah. Oh, justru orang Padahal tua orang Sunda. Betawi banget itu Ngerti. mukanya Imam. Ini orang ngerantau, cuman kalau aneh dari kecil emang di sini Oh iya iya. Nah, tuh. oke, siapa ya? Kalau enggak ini aja deh. Kalian ini kan udah lama masuk di Jakarta nih ya. Nah, Bimo kayak Ustazah. siapa? Bimo kalau nggak salah. Bimo. Bimo Bimo ada Ustazah. nggak Bimo? Bimo Jawa dia. Bimo Jawa ya. Ibunya Nah, Betawi tau Pak. iya, ini kalian nih kalau misal pernah dengar nggak? Ustazah ini di Bekasi ya, nggak tahu nih. Ini kalau di Jakarta sama apa enggak ya? Di Bekasi itu apa kalian kalau bilang apa arah mata angin? Misalnya barat, timur gitu. Kalian tahu nggak bahasanya apa? Ngalor ngidul. Nah, itu sih Pak. Iya, pakainya itu ya ngalor, ngidul ya, apa? Ngetan ya, ngetan ngulon. Ngetan. Ngetan ngulon ya. Nah, Ustazah pas pertama sebelum Ustazah ke Jogja ya, ketika di Sunda, ngiranya kan itu oh itu bahasa Betawi gitu ya. Karena Ustazah taunya Bekasi nih karena lebih dekat Jakarta, kita banyak ininya lebih ke Betawi ya, bukan ke Sunda. Padahal secara geografis Jawa Barat harusnya Sunda ya, tapi lebih banyak ininya apa budayanya lebih banyak ke Betawi. Nah, terus ketika Ustazah ke Jawa, ke mana ke Jogja, ternyata itu dari bahasa Jawa, ya nggak? Tadi siapa? Fatia ya? Fatia, tahu nggak? Apa Ustazah? Iya, tadi yang ngalor ngidul, apa ngidul, ngelan, apa ngulon. Nggak tahu Ustazah tadi Oh nggak tahu. Rita. Oh ya udah lama ya Iya, jarang pakai bahasa Saza. Jawa ya. Ada yang tahu? Yang gampang tuh, yang gampang ora. Ya, ora itu artinya apa? Tidak sih. Kagak ya? Iya, ora kagak. Iya. Nah, kalau di Jakarta kayak kagak ya. Pakai bahasanya kagak ya. Tidak tuh kagak. Iya Ustazah. Iya, nah di Bekasi itu pakainya ora, bukan kagak. Kita pakai tidak itu ora. Nah, itu ya. Jadi itu tadi banyak serpihan-serpihan justru dari bahasa lain itu ya, dari karena apalagi Bekasi ya, Bekasi udah banyak percampuran banget gitu ya, banyak pendatang gitu sehingga tadi asli bahasa Betawinya sendiri kita masih apa kalau diteliti itu ya masih banyak apa namanya ini mana nih bahasa Betawi aslinya gitu ya. Nah, itu ya tadi perbedaan antara bahasa, dialek dan logat. Nah, terus kemudian tadi terkait variasi bahasa berdasarkan penutur. Nah, tadi apa namanya? Sudah bagus ya dijelaskan mana nih? Tadi idiolek, dialek, kronolog dan sosiolek. Nah, Ustazah hanya mau menambahkan
terkait yang sosiolek. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya sosiolek itu merupakan variasi bahasa berdasarkan kelompok usia ya, kelompok sosial. Bisa dilihat dari usia, gender, pekerjaan, sosial ekonomi gitu kan. Nah, itu akhirnya melahirkan tadi jenis-jenis tadi contohnya udah benar, cuman tadi belum ada namanya ya. Nah, kalian kalau lihat di buku sosiolinguistik ya yang apa yang karangannya Abdul Khair itu di situ ada jenis-jenisnya ya. Misalnya tadi kalau dari segi tingkat apa lebih tinggi atau tadi apa high class gitu ya. High class atau yang standar gitu ya. Nah, itu kalau yang high class disebutnya apa akrolek ya. Nah, terus kalau misalnya yang tadi apa low class itu ya, itu disebutnya basilek. Nah, tadi nih kalau kayak bahasa apa kromo inggil gitu ya. Terus Sunda apa Sunda Priangan. Nah, itu masuknya ke akrolek gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang apa? Yang bahasa ngoko sama bahasa Sunda apa Bogor tuh ya Cirebonan gitu ya. Dialek Bogor Cirebonan itu masuknya ke Basilek. Nah, terus kemudian tadi dari segi usia, misalnya nih anak-anak muda ya, kalau sekarang nih kalian bahasa-bahasa gaul, nah itu ada apa slang ya, ada slang, terus atau prokem ya itu. Nah, jadi ini ada istilah-istilahnya ya. Nah, terus tadi ada bahasa yang apa sehari-hari lebih santai gitu ya, tidak terlalu formal, itu ada istilahnya namanya kolokial ya. Nah, itu jadi ada dari sosiolog itu akhirnya ada jenis-jenisnya gitu ya karena tadi dilihat berdasarkan kelompok sosial itu ya tambahannya. Nah, terus kemudian tadi terkait apa kronolog ya tadi ini menyinggung pertanyaan siapa tadi ya tentang kronolog itu. Nah, itu karena variasi bahasa dilihat berdasarkan kurun waktu ya, itu biasanya kita mengetahuinya tadi betul ya dari segi penggunaan ya atau misalnya kita sering tahu kayak istilah apa namanya Jakarta. Dulu itu kan bukan pakai J langsung ya, tapi apa ejaan lama tuh Jakarta pakai apa? Pakai D Pakai D di kalau nggak depan. salah. DJ Di ya. Jakarta. DJ ya di Jakarta. Terus untuk apa namanya huruf U, maka ejaan lama tuh pakai OE. OE. ya ini ya Soekarno. Terus apa lagi tuh? C. Huruf C apa tuh ejaan lama? Tahu nggak? TJ. Ah, TJ ya, TJ ya Cahyadi jadi TJ ya. Cahyadi pakai TJ itu. Nah, jadi itu biasanya kalau yang kelihatan ya kayak itu sudah di apa namanya? Kan kita nih ada yang namanya EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Nah, kalau yang ejaan-ejaan lama itu ya, itu kelihatan tuh. Contoh-contoh kayak tadi U jadi sekarang jadi U, dulunya OE itu gitu ya. Nah, jadi ada apa kalau kita kemarin belajar di linguistik tuh kita melihat apa linguistik sinkronis apa diakronis kalau yang berdasarkan perbedaan waktu. Kalau dalam satu waktu namanya apa? Sin Sinkronis. Sinkronis Sinkronis. ya, linguistik sinkronik. Nah, itu dalam satu waktu. Tapi kalau yang tadi kita melihat perbandingan gitu ya, perbedaan dari kurun waktu ke waktu gitu, maka itu apa lawannya sinkronik? Diakronis. Diakronik ya atau diakronis. Nah, itu apa namanya jenis variasi bahasa yang disebut dengan kronolog tadi ya dilihat berdasarkan kurun waktu. Nah, tadi betul ya yang dijawab oleh kelompok 5 terkait pertanyaan siapa tadi Haikal juga ya dari jenis-jenis variasi ini berdasarkan penutur ya tentu ya pasti menghasilkan apa namanya perbedaan atau tadi apa namanya variasi atau jenis-jenis ya variasi penggunaan dalam pemakaian bahasa gitu ya. Karena tadi oh bahasa anak muda nih kayak sekarang nih. Kalian kan banyak banget ya. Kalau zaman dulu contoh-contoh bahasa slang tuh cuman kayak disingkat atau misalnya apa tuh namanya? Contohnya jadul gitu ya. Misalnya kayak mereka cuma taunya ini yang apa? Apa tuh? Gaya apa? Gigi misalnya jadi apa? Kalau agamigi misalnya apa tahu nggak kalian kalau yang ada selipan-selipan kayak gitu Bahasa G sudah. bahasa apa namanya Alicia bahasa G tapi pernah dengar nggak pernah dengar yang kayak gitu nggak Pernah Pernah sudah. Ustazah. iya nah itu tuh cuma kayak gitu terus kemudian ada juga apa namanya istilah-istilahnya tuh
beda sama sekarang. Kalau sekarang nih kan kalau bahasa gaul malah berasal dari bahasa-bahasa asing kan, kayak apa kemarin kemarin yang kita sering contohin tuh FOMO ya. Terus apa? Mokel. Mokel. Nah, terus habis itu apa lagi kemarin? Apa sih kemarin? Klingi, klingi apa yang kayak klingi ya? Ada ya klingi ya? Culture, culture. Yeping. Nah, yang kayak gitu-gitu itu kan padahal serapan dari bahasa asing kan. Nah, tapi itu digunakan oleh tadi kaum muda gitu ya, golongan apa namanya para pemuda. Nah, sehingga tadi itu menunjukkan adanya variasi bahasa gitu ya. Nah, maka tadi nih ada yang kurang ya. Tadi ini belum dijelaskan ya. Variasi bahasa ini muncul karena beberapa faktor. Yang pertama tadi perbedaan daerah ya. Nah, sehingga tadi ada yang namanya dialek kan. Nah, setiap wilayah itu memiliki cara bahasa sendiri. Terus kemudian tadi perbedaan sosial. Nah, tadi ya apa namanya? Berdasarkan status sosial, pendidikan, pekerjaan dan usia gitu ya. Tadi bagaimana anak muda dengan orang tua bahasanya, terus bagaimana tadi anak yang apa? Sekolah gitu ya, apalagi sampai pendidikan tinggi dengan yang tidak sekolah atau hanya pendidikan dasar gitu kan. Terus kemudian, nah ini tentang situasi komunikasi. Nah, ini tadi sempat disinggung nggak? Jadi tuh untuk jenis-jenis variasi bahasa ini tadi tidak hanya berdasarkan penutur teman-teman ya. Tadi ini ada yang kurang ya. Ini berdasarkan keformalan ya. Ada kita kan tadi tahu ya ada bahasa apa namanya formal dan informal. Nah itu dilihat berdasarkan apa situasi ya. Situasi dalam berkomunikasi itu akan juga memunculkan variasi bahasa. Nah misalnya nih kalian kalau lagi di kelas kalau mau ngomong ke dosen bilang saya apa aku? Saya. Nah, kenapa Kan, kenapa kenapa eh, harus sayangnya saya? situasi sih Ustazah. Iya, karena situasinya perkuliahan ini formal ya, atau lagi rapat Iya. misal gitu. Ya, iya, jangan bilang aku makanya ya. Nah, tapi kalau misalkan di apa luar kelas gitu ya, nah itu boleh-boleh saja gitu ya, di apa dengan menggunakan kosakata aku gitu, karena tadi situasi komunikasi yang berbeda ya. Terus kemudian yang keempat ada kontak bahasa ya. Nah, ini tadi munculnya bahasa asing yang akhirnya sekarang banyak dipergunakan oleh apa khususnya nih anak-anak Gen Z ya, kaum muda ya. Tadi banyak istilah-istilah baru tuh, FOMO, yapping gitu ya, apa clingy yang kayak gitu-gitu itu apa terjadi karena adanya kontak bahasa ya. Bagaimana bahasa Inggris ya masuk melalui ilmu pengetahuan, teknologi. Nah, kalian kan pasti akan lebih familiar kemarin. Lebih familiar apa? Unduh apa? Unduh tuh apa? Download ya? Lupa ya, unduh tuh apa? Unduh apa download ya? Terus Download. upload atau unggah? Lebih akan lebih sering mana yang digunakan? Upload itu saja. Inggris. Upload kan ya? Iya, upload. Nah, ini aja kayak ini aja Ustazah juga kadang masih sering sama kayak gitu kan. Apalagi nih kita kalau kecuali kalau orang-orang bahasa Indonesia nih sangat memperhatikan ya mana padanan yang apa sudah ada dalam bahasa Indonesia pasti mereka akan memilih menggunakan bahasa Indonesia. Kayak timeline. Timeline itu bahasa Indonesianya apa? Tenggat waktu. Tenggat waktu atau lini masa ya ternyata ya itu ada lagi itu lini masa ya. Kalau tenggat waktu itu deadline ya, Chief. Iya, Ustazah. Kalau timeline ini lini masa ya. Nah, itu ya karena adanya kontak bahasa dan juga perkembangan zaman ya. Tadi ini munculnya bahasa gaul, bahasa di medsos. Nah, itu karena adanya perkembangan zaman. Nah, ini jadi kelima ini bisa menjadi faktor ya penyebab adanya variasi bahasa yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, terus kemudian tambahan ya tadi nih yang belum ada tadi berdasarkan pemakaian atau bidang, terus kemudian berdasarkan keformalan dan berdasarkan sarana. Nah, mungkin emang kalau di RPS tuh kalau di sub-subnya nggak ada, tapi kalau di bagian besarnya itu dimunculkan ya jenis-jenis variasi berdasarkan beberapa aspek ini. Nah, ini di bukunya sosial linguistik tadi itu juga ada ya di sana. Nah, untuk berdasarkan pemakaian atau bidang ini dilihat berdasarkan penggunaannya ya di bidang apa ya. Nah, ini disebut juga sebagai register biasanya. Nih, misalnya nih dalam bidang kedokteran, maka akan muncul variasi bahasa atau ragam bahasa kedokteran ya atau register kedokteran. Misalnya nih kayak kosakata diagnosa, terapi, pasien, terus apa lagi kira-kira kalau dalam kedokteran istilah-istilah yang akan muncul.
Apa misalnya? Ini Ronsen. apa, Haikal? Ronsen. Iya, ronsen ya. Ronsen ya. Ronsen. Terus Benar saja. iya bener kan kita kalau mau apa cek itu ya bagi di ronsen gitu ya cek yang bagian apa namanya di dalam tubuh kita gitu kan CT scan Yang kan di ronsen tuh yang gimana Haikal? itu yang apa sih yang kalau mau ngeliat bagian tubuh tuh yang dalam kayak di scan gitu Zaza. Ya Iya, kurang lebih kayak gitulah. iya, Nah, dan itu data di bagian ini ya, apa rangkanya gitu. dada ya, bagian dada gitu. Nah, itu atau kaki gitu ya. Nah, itu ronsen ya. Nah, jadi tuh itu kan ada istilah khusus kan dalam ilmu kedokteran. Nah, maka itu juga menjadi variasi bahasa atau disebutnya register kedokteran ya atau ragam bahasa kedokteran. Terus kemudian ketika kita beralih ke bidang hukum, nah maka nih banyak apa ada istilah-istilah kan kayak ini di sini terdakwa, saksi, putusan. Terus apa lagi? Kalau di bidang hukum? Terjerat, betul gak? Ya terjerat bisa. Terjerat. Terus apa tuh? Penyidik. Penyidik ya. Terus saksi udah ya. Terus apa hakim ya. Pengadilan. Nah, kayak itu jaksa, penuntut umum ya, itu jaksa penuntut umum. Nah, kayak gitu-gitu ya istilah-istilahnya. Jadi ada variasi bahasa tersendiri yang mana itu kalau ada istilah khusus misalnya ya. Mending kalau kita tahu ya. Kadang tadi ada istilah yang oh ternyata tuh kita nggak paham nih. Nah, kita kadang kayak di hukum aja nih antara apa terdakwa sama pidana ya terdakwa sama pidana kita kalau kalau sekilas paham nggak kalau kita dengar kata terdakwa sama apa pidana Masih pidana suka bingung kan tukar. iya Ya, perdata misalnya kayak gitu-gitu ya hukum pidana hukum perdata misalnya gitu nah kita nggak paham karena itu bukan bidang kita ya nah kita bukan anak hukum nih ya nah makanya tadi dia punya register sendiri punya istilah sendiri nah ini kalau bidang kita nih baru nih ragam bahasa pendidikan ayo sebutin selain yang tiga di situ apa absensi. absensi kurang spesifik ya, tapi bisa Berat. ya apa ayo anak-anak pendidikan selain tiga yang ada di sini apa Seminar. seminar oke boleh terus RPS. RPS ya oke Pelatihan. pelatihan terus apa perencanaan ya perencanaan pembelajaran nah itu ya nah itu jadi punya istilah-istilah khusus kan dalam bidang-bidang tertentu nah begitu pula sama ya nanti dalam dunia jurnalistik terus dalam dunia sastra nah itu ya akan ada istilah-istilah tersendiri nah maka ini juga disebut sebagai variasi bahasa nah kemudian selanjutnya berdasarkan Oh, ini yang ketiga dulu ya, berdasarkan ke tadi situasi ya atau keformalan. Nah, kita nih selama ini taunya hanya formal dan informal ya. Nah, tetapi ini dalam variasi bahasa di dalam sosiolinguistik ini ada berapa? Ada 5 jenis nih. Formal itu yang selama ini kita bilang formal ya, bahasa formal itu disebutnya di sini ragam resmi. Tapi ada yang lebih lebih resmi lagi atau lebih baku lagi disebutnya ragam beku. Nah, apa nih contohnya? Udah ada di sini ya. Contohnya bahasa apa yang ada dalam undang-undang. Nah, ini biasanya surat-surat apa namanya ini ya resmi ini ya teks proklamasi. Nah, terus apa yang hukum-hukum itu ya pasal-pasal yang kayak gitu ya. Nah, itu disebutnya menggunakan ragam beku ya. Berdasar tadi jenis variasi bahasanya ragam beku. Nah, kalau kita nih misalnya lagi kuliah, lagi seminar, lagi rapat itu tadi dalam situasi formal ya menggunakan ragam resmi. Terus kemudian ada namanya juga ragam usaha. Nah, ini situasinya semi formal. Misalnya antara orang yang belum akrab tetapi ada interaksi dua arah. Misalnya nih antara dokter dan pasien. Nah, karena apa namanya? Dia memang
situasi dia belum akrab gitu, belum kenal kan, tapi ada komunikasi gitu ya. Nah, sehingga ini dianggapnya semi formal tadi ya situasinya. Disebutnya ragam usaha atau konsultatif. Nah, kemudian ada ragam santai dan juga ragam akrab. Nah, apa bedanya ragam santai sama akrab? Ini sama-sama informal ya kalau kita kategorikan. Apa bedanya ragam santai dengan ragam akrab? Kalau akrab punya inside jokes kali sih ya. Akrab punya insight atau jokes. Terus kalau santai, Kayak biasa aku kamu gitu-gitu, tapi nggak sedekat itu. ya, ya ini bedanya antara teman biasa dengan bestie ya. Apalagi bestinya sedekat nadi ya. Mana nih kayak Shiva dan Dina. Ini bestie apa? Ini bestie apa teman ini Shiva? Mana Dina? Dina mana? Dina kok nggak kelihatan? Udah Ustazah nih. Backgroundnya Ustazah. Oh, backgroundnya. Jadi Kelap-kelip hubungan Shiva dan Dina apa ini? Ini santai atau akrab? Kalau pakai ini kita bisa dua-duanya Ustazah. bisa dua-duanya. Tergantung situasi Ustazah. Tergantung situasi. Nah, kalau bisa dua-duanya berarti dia udah mencapai kategori akrab ya. Karena kalau misalnya baru santai aja gitu tadi, baru sekedar teman saja, tidak bisa menjadi apa akrab sedekat itu. Nah, karena contohnya gini, misalnya Siva sama Dina, kamu kalau apa berkata kasar ke Dina, Siva kalau berkata kasar ke Dina, Dina marah nggak? Afwan Ustazah nggak pernah berkata kasar. Oh, oh berarti belum Padahal sampai. sering. Nah, itu tadi Ustazah mau bilang, kalau kamu belum pernah berkata kasar ke mana? Ke Dina, berarti kamu belum mencapai level akrab tuh, Besti. Berarti kamu baru baru santai, casual, baru teman biasa. Nah, Enggak biasanya Ustazah, kita punya bahasa sendiri kok. oh punya bahasa sendiri. Iya, maksudnya kasar tuh dalam artian bukan jadi gini, kalau udah saking akrabnya ya, kadang makian itu bukan berarti marah. Ya enggak? Kalian ngerasa enggak? Kadang makian tuh bisa kita ngomong kasar gitu ya, itu bukan berarti marah. Justru kalau kita ngomongnya justru kayak serius banget atau formal banget, pasti akan ngerasa risih nggak? Ya apa sih kayak sama orang lain aja suka ngomong, suka nggak merasa kayak gitu? Betul, betul. Betul, betul. Nah, itu ya. Jadi kalau udah saking akrabnya, makanya namanya intimate ya, intimate style ya. Karena udah saking akrabnya. Jadi ngomong kasar juga nggak berasa. Maksudnya tuh malah tadi kalau terlalu sopan, ih apaan kayak sama siapa aja gitu. Malah jadi canggung gitu ya. Nah, itu yang tadi perbedaan antara santai dan akrab. Ya, Haikal, kamu sama siapa nih? Apa bestiannya? Kamu menggunakan ragam akrab atau intimate style ke siapa nih? Kalau kalau saya mah apa ya, ngalur aja itu, ngalir aja Ustazah. Mengalir aja, tergantung. Itu Punya ngalir bestie aja. nggak? Eh, ada cuman nggak di kampus gitu. Oh, cuma nggak di kampus. Lebih Nah, tepatnya anak-anak hardcore kan Ekal ikut hardcore tuh. Jadi kalau misalkan apa lagi ngobrol, kadang bener sih kata Ustazah, kalau misalkan udah akrab terus tiba-tiba kayak bahasa baku, jadi kayak aneh gitu. iya, malah asing nggak sih kerasanya, ya Haikal? Pernah Ustazah kayak lagi ngumpul nih, lagi ngumpul, tiba-tiba ada temen Haikal nih, kita udah kenalan, udah akrab. Dia ngomong kayak, apakah aku boleh duduk di sini? Terus dijawab sama temen Haikal gini, apaan sih tolol lu? Bahasanya baku banget kayak gitu. Nah itu ya. Jadi kalau kalau udah saking akrabnya, justru malah jadi aneh terdengarnya gitu kan? Malah jadi ada jarak terkesannya gitu ya. Tapi by the way yang tadi ngomong tolol tuh teman Haikal ya. Haikal kan anak weba jadi nggak ngomong kasar kayak gitu Iya, Ustazah. aman aman. Kan ini tadi lagi belajar variasi bahasa ya. Nah, tadi bermacam-macam tuh dalam mengekspresikan tadi ya antara teman dekat, teman yang baru kenal gitu ya. Nah, yang terakhir nih variasi berdasarkan sarana ya, yaitu ada lisan dan ada tulis ya. Nah, ini udah pada paham ya kalau untuk ini ya berdasarkan sarana. Jadi itu juga termasuk variasi. Nah, ini kita nih apalagi ya sekarang udah banyak apa
kemarin nih kita sempat membahas apa tentang miskomunikasi ya. Kalau dalam bahasa apa sosmed, nah, misalnya tuh kadang gampang miskom kan ya, karena kadang bahasa tulis ya itu tidak bisa mewakili ekspresi kan. Nah, misalnya salah emot aja, salah emot. Misalnya mau emot kasih apa empati ya, temennya lagi curhat, bla 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 bla. Terus dia kasih emot apa namanya emotnya malah emot ketawa misalnya, atau misalnya ngeledek gitu ya. Nah, kira-kira apa namanya temennya bakal marah nggak? Bisa jadi ya, misalnya dia lagi tadi sangat baper gitu ya, sangat sedih gitu ya. Ya ampun nggak simpati banget sih gitu ya. Tapi kalau misalnya udah hafal, oh mungkin typo gitu. Nah, itu kalau temennya pengertian ya. Kalau tadi temennya misalnya lagi, kan kalau orang lagi sedih ya kadang nggak kepikiran, oh ini dia typo apa enggak gitu ya. Nah, maka dari itu tadi ya antara bahasa lisan sama bahasa tulis itu juga bisa tadi menghasilkan jenis variasi bahasa itu gitu, teman-teman. Oke, itu aja tambahannya dari Ustazah ya. Terkait tadi contoh-contoh yang apa namanya bahasa Arab Fusha sama bahasa Arab apa bahasa Arab Amiyah itu bagus ya teman-teman. Jadi tadi tuh yang bahasa boleh ditampilkan lagi, masih ada nggak? Tadi untuk bahasa Arab apa namanya? Fusha, betul ya. Tadi terbagi kita selama ini mungkin tahunya hanya dua ya. Maksudnya bahasa Fusha, bahasa kita belajar gitu ya. Bahasa di kuliahan seperti ini. Nah, tetapi tadi ada yang namanya bahasa klasik ya, bahasa Al-Quran. Dan tadi ada modern Arabic standar. Nah, itu salah satu penelitian Ustazah nih waktu lagi S1 ya. Tadi terkait bahasa istilah-istilah baru ya yang berkembang tadi seperti di koran terutama tuh itu banyak banget ya istilah-istilah baru. Kemarin saya tanyain nggak, hacker tuh bahasa Arabnya apa? Kan kalau kalau download unduh pasti tahu ya bahasa Arabnya apa. Kalau hacker bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu nggak? Atau apa nih? Roket. Kayaknya sempat dibahas sama Ustadz Hakam deh kalau nggak salah ya, yang istilah roket tuh. Ingat nggak? Haikal lupa. Lupa tuh. Iya, pernah ya Ustadz Hakam tuh bahas ya, soruh ya. Nah, soruh dari kata soroho ya, berteriak. Nah, itu mungkin maksudnya tuh melesat gitu ya, roket. Nah, terus tadi kalau hacker itu apa? Apa korosinah ya, korosinatun. Nah, itu dari kata bajak laut ya. Itu asal. Jadi setelah diteliti itu ya dari kamus lama gitu ya, kata korosinah itu dari kata bajak membajak apa bajak laut itu ya asalnya. Tapi sekarang nih maknanya berkembang menjadi apa pembajak data nih ya hacker ini gitu ya. Nah, itu tadi salah satu bahasa yang menjadi apa bahasa modern standar Arabik tadi itu gitu ya karena tadi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah terus kemudian tadi ini yang dialek ya tadi dialek apa dari Amiyah itu tadi ya dilihat dari apa regionalnya daerahnya tadi ya antara Mesir antara Saudi Yaman gitu ya. Nah itu berbeda-beda gitu ya karena tadi tergantung apa regionalnya begitu ya. Itu tambahannya. Terima kasih ya kepada teman-teman. Alhamdulillah ini waktunya sudah, ya Allah udah sampai 4:30 ya. Dan minggu depan kita UTS ya teman-teman. Untuk UTS-nya itu insya Allah pakai quizzes ya. Jadi nanti apa ada PG mungkin sekitar berapa ya? 30 sampai 35 lah ya. Nanti juga ada esai, analisis sedikit ya. 3 sampai 5 nomor lah. Jadi maksimal soal 35 atau 40-an maksimal ya. Nah, jadi nanti pahamin ya konsep ya. Misalkan tentang campur kode, alih kode, interferensi. Terus ini tadi variasi bahasa, tadi ada sosiolek, ideolek, pahamin. Sama tadi pahamin contoh-contoh. Nah, itu jangan sampai ketukar ya kemarin. Alih kode, campur kode. Nah, itu jangan sampai ketukar. Terus interferensi kemarin ada interferensi leksikal, terus apa interferensi fonologis, morfologis. Nah, itu pahamin contoh-contohnya ya. Maka materi yang dari teman-teman itu boleh di-share ya ke teman-teman yang udah presentasi, boleh share ke teman-teman yang lain supaya dipahami, dipelajari. Oke, itu aja ada yang ingin ditanyakan? Ada yang Tetap bertanya? Zoom.
Iya, nanti kayaknya tetap Zoom. Cuma nanti Ustazah kan kalau di Quizzes atau di Background sekarang sudah ada ini ya, detektornya ya. Nanti kalau teman-teman meninggalkan aplikasi, Ustazah akan tandain ya. Jadi diharapkan kejujurannya. Ya, kalau meninggalkan aplikasi nanti Ustazah kasih warning untuk apa tidak bisa melanjutkan. Oke, ya. Jadi tolong difahami, dipelajari. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh nanya-nanya gitu ya. Nanti Ustazah kasih penjelasannya lagi. Terus apa namanya? Yang ini udah terkumpul dalam satu link kan ya? Yang presentasi ini, makalahnya, PPT sama makalahnya. Ya, Ustazah, udah ada di drive-nya. Udah ada ya Syahira ya. Ya udah nanti itu teman-teman bisa baca juga dari situ dan tadi tambahan-tambahan dari Ustazah diingat-ingat ya. Ya. Oke, itu aja. Oh iya, untuk hari Jumat itu kan libur ya. Ini ada Alicia ya. Iya, Ustazah. Iya, tadinya mau nambah satu kelompok lagi ya sebelum UTS. Tapi gimana? Libur pada mau masuk nggak? Tidak, Ustazah. Tidak saja. Iya, tadi saya juga ketemu Arik. Gak usah saja. Kalau misalkan nggak masuk, berarti materi UTS sampai fonologi. Kemarin sampai materi kelompoknya Hanza ya. Kalau masuk harusnya sampai morfologi. Nah, tapi kalau enggak ya udah sampai fonologi. Nanti sama mungkin ya melalui quizzes beberapa soal ada PG dan ada esai. Ya, ya itu aja. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh WA aja ya. Kalau sudah, hayya nakhtatim dirasatana, bikiraatil hamdalah, wa